Pasrah dan berserah adalah dua kata yang senada, juga serupa kedengarannya. Dan bila kita menelusuri kamus-kamus dalam berbagai bahasa, maka pasrah dan berserah itu dikonotasikan sama. Dianggap sebagai sesuatu tindakan yang menyerah. Namun di dalam penggunaannya, khususnya di dalam bahasa Indonesia, pasrah dan berserah itu memiliki konotasi dan pemahaman serta penafsiran yang berbeda. Pasrah menunjukkan sebuah penyerahan diri pada kekalahan. Pasrah berarti menyerah kepada keadaan. Pasrah berarti tidak mau lagi berjuang dan berusaha lagi. Pasrah seolah-olah biar saja hidup itu mengalir. Toh nanti ujungnya sama. Ngapain berjuang berat-berat? Terima ajalah apa yang ada. Gak usah macem-macem. Mentalitas pasrah ini seringkali juga dimiliki oleh banyak orang. Apalagi di dalam beriman kepada Tuhan. Seolah yang namanya pasrah kepada Tuhan itu berarti kita tidak berjuang lagi. Kita tidak melakukan apa-apa lagi. Dan hanya siap menerima keadaan saja. Tidak perlu protes dan tidak perlu macam-macam lagi. Begitu pula kata berserah. Kata berserah dan pasrah yang senada itu mempunyai makna yang justru jauh lebih positif. Dalam konotasi dan penggunaannya, kata berserah menunjukkan sebuah sikap yang aktif. Kalau pasrah itu pasif, maka berserah itu menunjukkan sebuah upaya untuk kita benar-benar bertindak, untuk kita benar-benar berjuang sambil menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Inilah objek penyerahannya berbeda. Bila pasrah menyerah pada keadaan, menyerah pada kekalahan, sedangkan berserah itu berarti menyerah kepada Tuhan yang harusnya memang paling utama di dalam arah hidup kita. Namun di dalam perjuangan kita, kondisi-kondisi yang susah, seringkali memang kita menjadi hanya mengambil sikap pasrah. Dan tahukah bahwa pasrah sebenarnya bikin makin parah. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Digunakan kata serahkanlah hidupmu di sini punya makna yang menarik, yaitu seperti menggelindingkan. Menggelindingkan seperti rolling, menggelindingkan bola itu begitu rupa. Tetapi untuk upaya itu menggelinding ada sebuah tenaga atau energi yang dibutuhkan agar itu menggelinding. Itu makna kata berserah di dalam bahasa Ibrani. Serahkanlah di sini bukan pasrah pada keadaan dan diam saja, tetapi ada upaya untuk menggelindingkan hidup kita kepada Tuhan. Yang berarti kalau kita misalnya bayangkanlah bermain bowling. Bola itu kita gelindingkan ke arah tujuan yang utama itu, untuk supaya menjatuhkan botol-botol bowling itu yang akan menentukan kemenangan seseorang. Begitu pula di dalam kita menyerahkan atau menggelindingkan hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti ada upaya, ada tenaga yang kita harus atur, ada sebuah perjuangan yang harus kita miliki, dan bahkan ada sebuah tenaga atau energi yang perlu dari diri kita untuk kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Dan ini senada dengan kalimat selanjutnya, percayalah kepadanya. Jadi kalau orang yang pasrah, dia menyerahkan segala keadaan kepada keadaan, ya sudahlah begitu saja, tetapi disertai dengan ketidakpercayaan. Sedangkan kalau orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, itu ditemani dan disertai dengan sikap trusting, percaya kepada Tuhan. Ini yang menyebabkan tindakan penyerahannya menjadi kekuatannya. Berserah kepada Tuhan yang melampaui keadaan itu menjadi sebuah dinamika pertandingan di dalam kehidupannya
Untuk sekalipun susah, sekalipun banyak kendala, sekalipun banyak masalah, kita tetap menggelindingkan bola-bola kehidupan kita sambil percaya kepadanya. Dan untuk orang yang mau betul-betul berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, jelas ada sebuah resiko yang luar biasa. Resikonya adalah apa? Dampaknya adalah apa? Tuhan akan bertindak. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ada hubungan sebab akibat. Tuhan bertindak untuk supaya kita juga bertindak. Dan Tuhan bertindak juga ditandai dengan kita perlu bertindak kepadanya dan bersamanya. Ini yang menyebabkan tindakan kita lalu diserahkan kepada kekuatan Tuhan untuk kita bisa bertindak. Itu membuat Tuhan makin bertindak. Kita lihat betapa penyerahan, keberserahan kita kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan menandakan iman yang bertumbuh dan kuat. Menyebabkan Tuhan bertindak karena kita mau menggelindingkan bola-bola hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan segalanya kepadanya. Sebaliknya, bila kita mencoba mencari lawan kata dari kalimat serahkanlah hidup kepada Tuhan, maka kalau orang yang pasrah, hidupnya pasrah saja kepada keadaan, bahkan percaya bahwa apa yang terjadi itu ya sudahlah, pasti itu memang sudah garisnya, sudah nasib, sudah takdir. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak menyebabkan kita pasrah saja kepada takdir, menyerah saja kepada nasib, toh nanti akan mengalir begitu saja. Tidak begitu. Yang namanya percaya kepada Tuhan ada sebuah hubungan, ada sebuah dinamika, ada sebuah upaya sambil percaya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud berserah. Sedangkan kalau pasrah, kita hanya diam saja. Kita menunggu nanti selesainya bagaimana. Kita hanya menjadi penonton-penonton dan mungkin melihat masalah kita sambil nelangsa, bersedih, berduka, berkabung, dan kita mau tenggelam di sana selama-lamanya. Tidak punya kekuatan dan bahkan tidak mau dikuatkan untuk keluar dari pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Dan tentu saja Tuhan tidak akan bertindak bila kita hanya pasrah pada keadaan. Orang yang pasrah pada keadaan, sebenarnya keadaan tidak akan berubah. Bahkan bisa bikin makin parah. Kenapa bisa bikin makin parah bila kita pasrah pada keadaan? Parahnya adalah menyebabkan kita sebenarnya tidak menjadi manusia seutuhnya yang Tuhan ciptakan. Parahnya adalah kita justru menjadi seperti robot yang mau disetir dan dikendalikan oleh keadaan. Jelas bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan parahnya juga adalah karena kita membiarkan begitu saja tanpa mengambil langkah-langkah untuk pencegahan bahkan untuk perbaikannya. Ini yang disebut pasrah bikin makin parah. Tambah berantakan, tambah kacau balau, tambah akhirnya bisa berdampak kemana-mana. Apalagi masalah itu adalah sesuatu yang sudah menyebar atau sudah menular ke aspek-aspek hidup kita yang lain. Karenanya pasrah benar-benar bikin makin parah. Tetapi berserah kepada Tuhan, itu akan membuat justru segala pergumulan hidup kita bersama dengan kekuatan Tuhan tidak makin parah, tetapi justru akan makin terarah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan makin mengarahkan hidup kita kepada sebuah pemulihan kehidupan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, Mazmur 37. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berarti Tuhan ingin memunculkan hidup kita seperti terang. Berarti apa? Kita ada dibawa kepada terang Tuhan yang akan selalu menyinari. Dan hidup kita, hak hidup kita menjadi seperti siang yang terus menyinari orang banyak. Karenanya hari ini, mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Jangan lupa dan jangan alpa berserah kepada Dia yang melampaui segala keadaan. Selamat berserah dan jangan mau pasrah pada keadaan. Amin.